Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Aditya Firmanda, PP 21350, dan Silvi Alfianti, PP 2130081 akan menjelaskan mengenai regresi berganda. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil output dari SPSS-nya. Yang pertama, kita pergi ke variable view, lalu ketik name ini dengan X1, lalu bagian kedua ini kita ambil X2, lalu bagian ketiga ini kita ambil Y. Lalu di bagian desimal ini kita nolkan semuanya. Kita pilih 0. Lalu bagian label ini kita ketik gaya kepemimpinan. Lalu X2 ini budaya kerja. Dan bagian ini kita ketik dengan produktivitas tenaga kerja. Lalu setelah itu kita di bagian measure ini kita pilih scale karena data yang akan kita masukkan berupa angka. Lalu kita pergi ke data view. Lalu kita kopikan data dari Excel ini ke SPSS-nya. Seperti ini. Lalu kita pastikan datanya seperti ini. Nah, setelah ini kita ambil analyze, lalu ambil regression dan pilih linear. Nah, di bagian dependen kita masukkan produktivitas tenaga kerja. Lalu di independen kita masukkan gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Lalu di bagian statistik ini kita ambil R-square, descriptive, dan confidence. Lalu kita ambil continue dan ambil plot. Lalu dependen ini kita masukkan ke bagian X dan spread ini kita masukkan ke bagian Y. Lalu kita ambil histogram dan probability plot. Lalu setelah itu kita ambil OK. Nah, beginilah hasil output dari SPSS-nya. Dan hasil output ini akan dijelaskan oleh Silvia Alfianti. Kepada Silvia Alfianti dipersilahkan. Baiklah, di sini sudah ada tabel data jawaban responden dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Yang dimana pertanyaannya adalah yang pertama, persamaan regresi dugaannya, yang kedua, gambar arah garis regresi atau diagram pencar, yang ketiga, buktikan apakah data ada berpengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Yang keempat, buktikan apakah data berpola linear. Dan yang kelima, prediksilah berapa produktivitas tenaga kerja. Jika masing-masing responden jawabannya bertambah 1 poin untuk jawaban gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Yang pertama itu persamaan regresi dugaannya, yang dimana hasilnya adalah Y sama dengan 26,215 ditambah 0,104 dikali 1 ditambah 1,185 dikali 2. Ada data responden dan Berikut adalah gambar arah garis regresi atau diagram pencar. Ini adalah
gambar yang telah di output dari SPSS. Selanjutnya, buktikan apakah data ada berpengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Di bawah ini adalah data yang di-output dari SPSS, yang dimana H0 artinya tidak terdapat dan H1 artinya ada terdapat. Jika signifikan sama dengan 0,000 kurang alfa sama dengan 0,025, maka H0 ditolak artinya ada terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan, budaya kerja, dengan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, buktikan apakah data berpola linear. Yang di tabel di bawah ini adalah data yang telah di-output dari SPSS. Karena tidak ada dua toilet, langsung bandingkan dengan alfanya. Jika signifikannya lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Dan jika signifikannya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya yaitu, karena signifikan sama dengan 0,00 kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0-nya ditolak. Model regresi linear berganda dapat digunakan untuk memprediksi tingkat perjualan yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Selanjutnya itu prediksilah beberapa produktivitas tenaga kerja. Jika masing-masing responden jawabannya bertambah 1 poin untuk jawaban gaya kepemimpinan dan budaya kerja, dalam kurung X1 sama dengan 20, dan X2 sama dengan 20. Jadi hasilnya Y sama dengan 26,215 ditambah 0,104 dikali 1 ditambah 1,185 dikali 2. Maka 51,995 dibulatkan menjadi 52 unit. Baiklah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.